Perkenalkan, nama saya Naura. Saya berasal dari kelas 11.5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu momen couple dan momen gaya. Ikutin terus ya pembahasannya. Oke. Jadi, apa sih itu momen couple? Jadi, momen couple adalah pasangan dua buah gaya sama besar yang berlawanan arah dan sejajar satu sama lain. Couple yang bekerja pada satu benda akan menghasilkan momen couple dan menyebabkan gerak rotasi. Contoh momen couple dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti membuka dan menutup keran dan membuka botol minum. Nah, setelah kita sudah membahas contoh-contoh momen couple dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lanjut ke pembahasan soal momen couple. Oke. Jadi, langsung saja untuk contoh soal momen couple. Nah, di sini ada sebuah batang yang memiliki 4 gaya, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Nah, karena di sini mempunyai 4 gaya, maka kita harus mencari pasangannya. Untuk mencari pasangannya itu kita harus menggunakan syarat, yaitu gayanya harus sama besar, yang kedua gayanya harus berlawanan arah, dan yang ketiga harus sejajar. Nah, yang memenuhi ketiga syarat tersebut adalah F1 dengan F3 karena gayanya sama besar, lalu kedua gaya tersebut berlawanan arah, dan yang ketiga sejajar. Untuk pasangan berikutnya ada F2 dengan F4 karena juga sudah memenuhi syarat. Nah, untuk menghitung besar momen couple gaya pada batang tersebut adalah M sama dengan M1 ditambah M2. Untuk mencari M1, kita menggunakan rumus, yaitu M sama dengan F dikali D dikali C theta. Nah, F itu adalah gaya couple, D adalah jarak lengan, sin, theta adalah sudut. Nah, kita langsung saja mencari M1. M1 sama dengan F1 dikali AC. Kenapa AC? Karena AC itu adalah lengan dari F1 sampai F3, yaitu AC. Nah, F2 dikali BD. Kenapa dikali BD? Kenapa dikali BD? Sama juga dengan seperti AC. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Tuh, F1 sama dengan 8, AC itu sama dengan 2 karena AB sama dengan 1, BC sama dengan 1, jadi jika ditotal adalah 2. Tambah F2 sama dengan 12 kali BC sama dengan 1, CD sama dengan 1, jadi jika ditotal adalah 2. Kita hitung 8 kali 2 sama dengan 16, tambah 12 dikali 2 sama dengan 24. Kita jumlahkan adalah hasilnya 40 dengan satuan Newton meter. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Momen gaya atau torsi dapat menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Contoh-contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti saat kita membuka pintu dan permainan juga jungkit. Setelah kita sudah mengetahui contoh-contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melanjutkan ke contoh soal tentang momen gaya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal momen gaya. Jika gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar, jika masa batang diabaikan, besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D adalah. Nah, jadi titiknya itu berada pada titik D. Nah, jika di sini mempunyai 4 gaya, kita menggunakan
torsi total. Yaitu T1 ditambah T2 tambah T3 tambah T4 dengan, untuk mencari T1 yaitu F1 dikali L1 ditambah F2 dikali L2 tambah F3 dikali L3 tambah F4 dikali L4. Nah, sebelum kita memasuki nilainya, kita harus mencari arah putar tersebut. Nah, F1 ini arahnya ke atas, jadi karena titik pusatnya ada di D, jadi dia akan berputar ke sini. Nah, jika F2 karena arahnya ke bawah, dia akan berputar ke sini. F3 juga sama seperti F4, itu ke sini. Jika arahnya ke sini, maka dia akan sesuai dengan arah jarum jam, maka kita akan memberi tanda positif. Jika arahnya berlawanan arah jam, maka kita akan memberi tanda negatif. Karena F4 ini ada titik poros, maka dia sama dengan 0. Karena dia adalah titik poros atau titik pusat. Nah, kita langsung masukkan saja. F1 nya sama dengan 10 dikali jarak ini, lengan ini adalah dari A sampai D. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi karena F2 nya ini negatif, kita ubah menjadi negatif. Jadi F2 nya sama dengan 15 dikali, karena F2 nya di sini berarti B sampai D, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. F3 nya positif, berarti tambah 20 dikali ini C sampai sini D sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 0, karena dia adalah titik pusat, berarti sama dengan 0. Kita jumlahkan. 10 kali 3 sama dengan 30 dikurang 30 tambah 20. Ini sama dengan 0 ya. Berarti kita tidak usah menulisnya. Kita jumlahkan saja, berarti sama dengan 20 Newton meter. Jadi, setelah pembahasan di atas, dapat kita simpulkan perbedaan dari momen gaya dan momen couple. Di momen gaya, besaran yang diperlukan untuk membuat benda tersebut berotasi pada porosnya. Besarnya momen gaya bergantung pada besar gaya dan lengan gaya. Sedangkan di momen couple, pasangan gayanya sama, tetapi berlawanan arah. Momen couple merupakan efek bersih dari dua momen gaya. Itu aja penjelasan dari saya. Bye guys!